Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Ayu Azwari dengan NIM 05101282025042. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tata guna lahan yang ada di sekitar rumah saya, yaitu tanah merah. Tanah merah adalah istilah untuk tanah-tanah potsolik merah kuning, latosol, lateritik, dan mediteran merah kuning. Tanah ini dapat dijumpai pada daerah berombak hingga pegunungan dan dapat terbentuk dari bahan induk masam hingga basis. Mengandung banyak mineral besi dan aluminium serta memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Dua jenis logam tersebut hanya sebagian kecil kandungan yang terdapat pada tanah merah. Selain dua logam tersebut, kandungan lainnya adalah seperti logam timah, kuarsa, nikel, oksida titanium, dan mangan. Dapat dengan mudah dikenali dari penampakannya, sebab sesuai namanya, tanah ini berwarna merah seperti warna karat pada besi. Penyebab timbulnya warna merah adalah karena kandungan oksidasi besi yang tinggi pada tanah. Manfaatkan tanah merah secara maksimal. Identifikasi dan karakterisasi tanah perlu dilakukan terlebih dahulu agar dapat diketahui tanah merah yang bagaimana yang akan digunakan. Tanah merah yang dapat dikatakan lebih berpotensi adalah yang terbentuk dari bahan volkan atau bahan berkapur dengan kisaran pH yang masam hingga agak masam, yang mempunyai kapasitas tukar kation yang tergolong sedang hingga tinggi. Muatan tanah merah pada umumnya berkorelasi secara positif dengan kandungan karbon organiknya, sehingga menjaga agar kandungan bahan organik tanah tetap tinggi sangat perlu dilakukan pada tanah merah. Berikut merupakan jenis-jenis tanaman yang cocok ditanam di tanah merah. Yang pertama ada kelapa sawit. Meskipun tanah merah memiliki kandungan unsur hara yang minim, namun kandungan lain seperti besi dan aluminium ini justru merupakan lokasi yang baik bagi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang unggul. Jika Anda sering menemui kebun kelapa sawit, maka Anda pasti sudah tidak heran lagi jika sawit banyak ditanam pada daerah tanah merah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan tanaman kelapa sawit yang dapat hidup dan tumbuh subur pada lokasi tanah merah. Jagung merupakan salah satu tanaman yang juga dapat dibudidayakan di tanah merah. Sebab pada umumnya, jagung sendiri merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh meskipun ditanam pada lokasi yang tidak subur. Akar serabut serta struktur batang yang tidak terlampau tinggi membuat tanaman ini sangat baik jika ditanam di tanah merah. Selain itu juga, waktu panen yang hanya mencapai 90 hari setelah tanam, kita akan dapat melakukan penanaman 3-4 kali dalam setahunnya. Yang ketiga adalah kopi. Komoditas perkebunan yang satu ini memiliki keunggulan jika ditanam di tanah merah. Apalagi ditambah didukung dengan pemeliharaan dan perawatan secara intensif, maka pasti hasil panennya akan meningkat dengan pesat. Sebab pada dasarnya, tanaman kopi yang merupakan tanaman tahunan amat sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga jika ditanam di tanah merah, maka hasilnya akan tetap memuaskan dan akan tetap dapat menghasilkan panen yang baik. Pemilihan tanah merah sangat cocok untuk kopi, sebab kopi memiliki akar tunjang yang kuat dan tanaman ini mampu bertahan hidup selama puluhan tahun. Tanah merah akan dapat menjaga kondisi akar dan tanaman dengan baik.
Yang keempat adalah kakao. Kakao atau coklat menjadi komoditas tanaman perkebunan yang dapat ditanam pada daerah tanah merah. Tanaman ini memiliki struktur batang yang kokoh dan merupakan tanaman yang bisa tumbuh dan berkembang pada tanah yang relatif tidak subur. Yang kelima adalah karet. Karet merupakan tanaman penghasil getah karet yang sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia. Tanaman karet bahkan dapat tumbuh pada lahan yang rusak dan sama sekali tidak subur. Tentu saja hal inilah yang kemudian membuat karet masuk ke dalam jenis tanaman yang dapat ditanam di tanah merah. Dan yang terakhir adalah cengkeh. Tanaman cengkeh merupakan salah satu jenis tanaman penghasil rempah yang berharga fantastis. Meskipun tanah merah tidak terlalu subur, tetapi tanah merah tetap dapat digunakan untuk ditanami beberapa tanaman. Buah cengkeh kering berkualitas baik dapat memiliki harga yang amat tinggi di pasaran dan bisa mencapai 100.000 hingga 150.000 per kilonya. Tanaman cengkeh juga merupakan pilihan jenis tanaman yang dapat ditanam pada tanah merah. Demikianlah video saya mengenai pengelolaan tata guna lahan pada tanah merah. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.